Perkenalkan nama saya. Siti Kayla, 12 BDP 2. Penjelasan tentang e-commerce. Pertama, definisi e-commerce. Kedua, jenis-jenis e-commerce. Ketiga, keuntungan dan kerugian e-commerce. Keempat, strategi pemasaran dalam e-commerce. Pertama, definisi e-commerce. E-commerce dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet. Kedua, jenis-jenis e-commerce. E-commerce bisnis ke bisnis B2B, e-commerce bisnis ke konsumen B2C, e-commerce konsumen ke konsumen C2C, e-commerce konsumen ke bisnis C2B, e-commerce bisnis ke administrasi B2A, e-commerce konsumen ke administrasi C2A, e-commerce online to offline O2O, e-commerce bisnis ke bisnis atau disebut bisnis to bisnis B2B, mengacu pada transaksi bisnis, di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. E-commerce bisnis ke konsumen atau disebut bisnis to consumer B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dengan konsumen akhir produk. E-commerce konsumen ke konsumen C2C dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Sebagai contoh, pelanggan dari sebuah produsen menjual kembali kepada konsumen lainnya. E-commerce konsumen ke bisnis T2B. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasanya. E-commerce bisnis ke administrasi B2A. Jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. E-commerce konsumen ke administrasi C2A. Jenis e-commerce ini meliputi semua elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. E-commerce online to offline O2O. Jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Ketiga, keuntungan e-commerce. A. Memberikan kesempatan konsumen yang berbeda di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk atau servis yang dihasilkan dari belahan dunia yang berbeda dan melakukan transaksi dan meraih informasi dari pihak pertama sepanjang tahun. B. Memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. C. Mengurangi waktu dan biaya promosi dari produk atau servis yang dipasarkan karena tersedianya informasi secara menyeluruh di internet sepanjang waktu. D. Meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produk atau servis yang terbaik di mana perusahaan yang mengeluarkan produk atau servis dapat menjualnya lebih murah karena biaya produksi yang rendah. Kerugian e-commerce. A. Perusahaan akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. B. Adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga. C. Kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan. D. Adanya pengaksesan ke sumber pihak yang tidak berhak. E. Dapat kehilangan sebuah kepercayaan dari para konsumen. Terjadinya kerugian yang tidak terduga-duga. Keempat, strategi pemasaran dalam e-commerce. Pertama, kenali pelanggan. Dengan mengenali pelanggan akan memudahkan penjual untuk menemukan segmentasi pasar yang tepat. Sebelumnya, penjual harus melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui pangsa pasar juga pesaingnya. Kedua, promosi. Promosi harus dilakukan dengan cara kreatif sehingga membuat konsumen tertarik. Promosi juga harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Ketiga, menerapkan SEO. Menerapkan teknik SEO lokal dapat dianggap sebagai cara yang paling efektif dibanding yang lainnya. Dengan
Menerapkan SEO lokal dapat membantu mempromosikan produk kepada konsumen di daerah sekitar Anda. Keempat, mengutamakan pelanggan dengan cara tidak hanya sekedar menawarkan harga murah, namun pelanggan juga harus mendapatkan kepuasan yang tidak didapatkan di e-commerce lainnya. Kelima, memanfaatkan media sosial. Memanfaatkan media sosial sebagai salah satu strategi untuk mempromosikan bisnis e-commerce yang dimiliki. Penjual tidak hanya berfokus pada e-commerce saja, melainkan media sosial menjadi salah satu jalur yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk mempromosikan juga. Thank you guys. Sudah menonton video ini. Bye bye guys.